No, I'll never forget that day. No, no, never forget that day. No, 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 I'll leave it. No, I'll never forget that day. No, no, never forget that day. No, no, Semuanya, kali ini kita berada di STKIP PGRI Trenggalek. Nggak pernah tahu, soalnya nggak ada rencana memang mau vlog ya. Ini ada kita mau masuk prodi bahasa Inggris nih kayaknya nih. Ini ruang dosen ya. Ini ruang dosen. Kalau dulu sih ruang dosennya tuh di sebelah sana. Nah, di sebelah sana. Tapi sekarang pindah sini. Nah, coba kita akan kenalan sama dosen-dosen yang ada di sini tuh cantik-cantik banget, kece-kece banget. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Baru Bu, Miss Flora. Ini namanya Miss Flora. Miss. Dan ini Miss Uud. Beliau ini adalah dosen pembimbing saya waktu di semester 8. Waktu itu lulusnya 2015, berarti udah 4 tahun yang lalu. Cantik. Oh tidak. Waktu skripsi itu putranya masih balita kalau nggak salah. Dan ini Miss Astrid. Assalamualaikum. Selamat sore Miss Astrid. Beliau ini juga dari prodi bahasa Inggris ya. Semuanya bahasa Inggris semua loh. Nah, ini memang ruangannya itu dipakai bahasa Inggris gitu apa bagaimana? Oh, sama BGSD. Kalau bahasa Indonesia sama PPKN sebelah. Kalau yang BK nggak ada. Penjas pojok. Oh, yang ada dosennya tadi. Kalau yang ruang sebelah sana? Ruang administrasi semua. Oh sana khusus itu. Oh iya. Ruangan jadi sekarang ini apa namanya? Berubah. Kalau dulu jadi satu. Prodinya nambah kan? Oh, prodinya nambah. Jadi nambah berapa, Miss? 5. Nambah 3. Ada Penjas, ada BK, ada PGSD itu ya? Termasuk? Oh, enggak ada. PGSD sama bahasa Inggris. PGSD sama bahasa Inggris. Berarti ada bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, Penjas, sama PGSD. Ruangan lebih cantik, banyak sekali penghargaan yang udah diraih sama STKIP PGRI Trenggalek. Sekarang maksudnya gini, lebih enakan face to face apa namanya, tatap muka atau mungkin daring dari rumah ngasih tugas kan enak. Dosennya ini apa namanya, ya wis lah nilai ini A C A B gitu aja Ya enggak lah. Yo gimana ya, yang namanya mengajar itu bukan hanya transfer ilmu, tapi sebenarnya kan juga mendidik. Maksudnya kita memberikan teladan yang baik juga untuk siswa. Ya kalau level perguruan tinggi mahasiswanya sebenarnya sudah masuk kategori dewasa ya mereka, tapi akan tetap lebih baik juga kalau ada interaksi secara langsung, walaupun bisa sih dengan Zoom, tapi tetap ada keterbatasan. Ada Zoom juga ya? Ya kadang kita ngajar menggunakan Zoom, terutama untuk mata kuliah yang skill seperti speaking, seperti itu gimana kalau nggak tahu secara langsung. Kalau hanya voice note, kirim voice note via WA. Sekarang kamu ngomong tentang
menjamin mereka ngomong secara langsung, siapa tahu di depannya ada kertas gitu kan. Jadi kan lebih enak kita mengontrol, kita mengetahui progres mereka ya dengan pembelajaran face to face. Kalau dibilang dosennya dienakkan, enggak sama sekali, kita malah justru harus membuat perencanaan yang matang dulu di awal. Kalau misalnya ini ya ngomong ya kadang yang namanya orang walaupun dosen itu kan kadang ada yang namanya hang gitu ya, lagi ada masalah atau kondisi udah lagi capek. Kalau tatap muka itu kan kadang kita bisa mengalihkan, misalnya kita nggak siap dengan materi itu, kita bisa mengalihkan dengan intermezzo yang lain. Tapi kalau dengan daring seperti ini ya semuanya memang sudah harus siap di awal. Cuma memang kalau saya nggak bisa, walaupun daring nggak bisa lah disambi, karena kita mengontrol dari awal, pertengahan sampai akhir pembelajaran itu sama saja seperti waktu face to face. Berarti sama ya, maksudnya gini, tadi kan juga udah ngobrol sama guru, ini bukan dosen guru SD. Jadi kerjanya itu malah justru 2 kali lipat ya. Maksudnya dalam artian di sini gini, kita kasih tugas, mereka kerjakan, kirim lagi ke kita rekap lagi, kirim lagi gitu ya. Lebih repot, lebih apa namanya ya, walaupun kelihatannya simple online gitu, tapi banyak yang ngeluh juga, wis. sebenarnya Aduh, mohon maaf loh, Miss. Ya ampun, Miss. Kan gini, di media sosial tuh banyak kali yang bilang, "Enak yuk gurui, cuma duduk manis di rumah digaji." Gitu. Gitu. kerjaannya double malah Gitu ya. Nah, kalau di jam-jam sekolah itu dari sudut pandang guru ya, dari pengamatan saya, di jam-jam sekolah kan pekerjaan kalau sampai rumah sudah selesai. Kalau sebelum pandemi tidak ada pembelajaran online seperti ini, di rumah bisa untuk keluarga. Tapi sekarang dengan adanya seperti ini pembelajaran daring, apalagi untuk muridnya di daerah pelosok, untuk sekolah daerah pelosok yang muridnya tidak semua punya HP, jadi sinyal itu kadang tugas atau pembelajaran dikirim pagi sampai ke mereka siang atau sore bahkan, atau mungkin bagi yang tidak punya HP berhalangan untuk nunut ke temannya, jadi info tidak tersampai, akhirnya tugas itu masuknya malam. Gimana? Jam kerjanya kan jadi semakin panjang. Beda dengan waktu face to face, biasanya jam 3 selesai, bisa sampai jam 8 malam mereka belum istirahat, mengecek Google Classroom-nya atau WA. Karena belajar sekarang kan memang diarahkan ke Google Classroom itu untuk yang metode daring sekarang. Dia udah lebih ekstra lagi ya, maksudnya kita yang harusnya di rumah itu bisa ada waktu untuk keluarga, terus jadi kita harus rekap, kita harus kasih tugas, kita harus Mempersiapkan tugas siapkan lagi gitu. Tapi kalau misalnya disuruh milih, berarti tatap muka tadi itu ya. Kalau dari mahasiswa sendiri kira-kira bagaimana? Maksudnya dari daring seperti itu, Zoom meeting malam, Zoom meeting lagi, tugas lagi, ada nggak sih kira-kira yang ngeluh kayak gitu? Ya hampir semuanya mengeluh. Mahasiswa ya ini, mahasiswa atau siswa? Mahasiswa mengeluh, terutama untuk momen yudisium seperti ini. Kita biasanya yudisium, momen kelulusan itu kan momen yang paling ditunggu dari sebuah proses perkuliahan, karena itu titik kulminasi dari perolehan prestasi mereka lah. Nah, sementara sekarang hanya yudisium via Zoom itu kan ya banyak kenapa toh enggak itu saja dengan protokol kesehatan dilaksanakan di kampus gitu. Tapi jangan ya, karena kebijakan lembaga dan juga untuk pemerintah dan keselamatan bersama kita harus mematuhi. Ya banyak yang mau mahasiswa pun juga enggak jelas ya. Maksudnya dari segi kejelasan mereka mendapatkan ilmu itu jauh kalau metode daring seperti ini. Ya enggak tahu sih apa kita memang harus banyak evaluasi selalu, apa kita yang kurang memotivasi atau gimana ya, itu PR kita masih.
Berarti ini masih ini ya, baru-baru ini aja. Kalau di awal-awal mungkin senang, pada senang semuanya karena Memang memang pas lockdown itu senang kalau tidak ada aktivitas selibur. aja. Tapi begitu sudah masuk new normal itu kan kita setiap hari masuk, dosen karyawan itu mau masuk, kecuali mahasiswanya itu yang udah harus di kenapa sih harus di Padahal di beberapa wilayah itu kalau nggak salah di Sumatera itu ada sudah dibuka SMP. Walaupun sempat kemarin di NTB kalau nggak salah apa NTT ya, itu sempat dibuka seminggu karena berhubung ada yang datang dari luar pulau kalau nggak salah kena COVID ditutup lagi. Ya begitulah suka dukanya. Ternyata banyak yang ngeluh juga ya, nggak cuma dosen. Anakku aja yang kelas 2 SD juga mau. Bu, kapan bu aku pilih masuk sekolah langsung daripada setiap hari lapor gini. Iya, dan ternyata ya alhamdulillah ada kebijakan, ini ngomong anakku ya, ada kebijakan dari lembaganya sekolahnya dia bahwa apa sebelumnya dikasih angket orang tuanya apakah setuju kalau dilaksanakan pembelajaran semi daring. Jadi dalam seminggu itu ada 2 hari masuk mereka secara bergantian selama 2 jam tok tadi pembelajaran ini di SD-nya anakku. Mau dilaksanakan seperti itu dan mayoritas orang tua setuju karena mereka juga stres kan ngadepi anaknya, karena terutama kebanyakan orang tua kan juga kerja, jadi aduh sudah membayar ngajari anaknya sendiri di rumah kan juga pusing. Akhirnya ya wes banyak yang setuju itu, tapi tetap dengan protokol kesehatan dan memang sudah disetujui sama dinas Dikora karena ada persyaratannya untuk dipenuhi. Pembelajaran tidak boleh di sekolah, tidak boleh memakai seragam, menggunakan protokol kesehatan, tidak lebih dari 10 orang per sesi. Jadi ya kasihan sih sebenarnya sekolah juga mengatur itu. Cuma 2 jam, pakai baju bebas, seminggu cuma 2 hari, lumayan lah. Berarti selama pandemi seperti ini kalau mahasiswa belum masuk ya, belum masuk, berarti kan tidak menutup kemungkinan bulan Oktober, September, Oktober itu kan dibuka sekolah menurut Dinas Pendidikan Pusat. Itu kan gelombang kedua. Sebenarnya kan Agustus. Itu awalnya SMA kan sudah sebenarnya kemarin SMA, cuma SMA ada yang libur juga. Bisa jadi sih ya September Oktober itu terakhir yang tahu. Iya ya anakku ya dengan hanya masuk 2 hari seminggu saja sudah girangnya minta ampun. Ternyata ya itu dia kangen dengan teman-teman, dengan guru. Suasana kuliah. Tapi ada nggak sih Miss yang gini, ada mahasiswa yang datang ke sini terus minta mungkin satu kelas diisi berapa orang misalnya lah kita belajar bareng itu Ya ada yang mengusulkan seperti itu, tapi nggak tahu ini lembaga masih mempertimbangkan karena ada katanya mungkin sih ada yang memasukkan gitu loh, memasukkan walaupun tidak dalam skala besar, akhirnya diberikan peringatan. Jadi kita juga masih gambling. Thank you ya Miss. Ya.
sini. Halo Ibu Teri. Apa kabar? Baik ya. Ya ampun. Jangan salah sebut ya. Iya, cantik sama kayak Bu Flora. Ini suasana yang ada di kampus STKIP PGRI Trenggalek, guys. Wah, masih sama ya. Nah, aku suka. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. Dan di situ juga ada mata kuliah yang menghasilkan karya cipta berupa buku-buku. Ini adalah proses yang paling sederhana, kemarin juga sampel. Seharusnya masing-masing buku itu tercetak minimal untuk yang diserahkan ke perpus itu sekitar 30 buku. Tujuannya ketika kunjungan, bedah buku, dan kegiatan yang lain itu masih tersedia. Misalkan akreditasi, setiap bidang yang ada di dalam lembaga ini juga membutuhkan bukti real. Nah, ketika proses untuk melakukan penghakian ya, hak karya cipta intelektual itu juga dibutuhkan dokumen yang resmi. Tapi ini ada perkembangan yang kemarin itu dari bentuk buku ini mengarah ke CD. Nah, kaitannya dengan IT kan diunggah kan gitu ya, diunggah di web dan sebagainya, sehingga yang dibutuhkan bukan hanya dokumen buku tetapi juga hard ya. Nanti untuk yang diserahkan ke yang kemana-mana itu nanti saya bantu aja. Nanti 1 juta untuk keseluruhan 1 juta. Nama desain pengampu kan gitu ya, itu nanti diubah menjadi kemudian terus yang dicermin juga kita terus mengganti penyunting. Oke gitu ya, oke makasih ya. Nanti diinformasikan ketika mau editing mahasiswanya suruh kesini bawa laptop. Kita udah mengulik tentang kampus ya, jadi kita udah dari ruang dosen, dari ruang rektor juga. Nah sekarang kita ada di perpustakaan. Hai Bu Teri, ada misteri ya. Sudah lama ya, maksudnya dari lulus dulu langsung ke sini ya berarti ya? Ya 2016. 2016. Keren. Jadi Bu Teri ini dulunya sahabat ya kita ya. Keren, nah, sukses buat Ibu. Nah sekarang kita juga mau ngulik lagi nih yang di sana. Nah, dan di sana ada nah kita di sana mau coba lihat ruang baca dari gedung biasa. Ini ada beberapa, coba ada mahasiswanya enggak ya? Coba kita lihat.
spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Kayak gini, bukan the wisest and most constant of friend. Teologi, antropologi budaya, kesusastraan, pengetahuan hukum, manajemen seni, sosiologi, komunikasi, antropologi sosial, agama, sejarah. Ada juga biologi, astronomi, alam, fisika, mekanik, kosmos, ekologi, kedokteran. Wow, banyak sekali. Antropologi, nah ini yang lebih ceritain langit juga Dewantara.